Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد وبالسند المتصل إلى الإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين إلى أن قال الحديث التاسع والعشرون عن معاذ رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويبعدني من النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعلمون ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا رسول الله فأخذ بلسانه قال كف عليك هذا قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ثكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم رواه الإمام الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan, nikmat sehat afiat, nikmat kita masih bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala guna melanjutkan kajian daripada hadis Arba'in, hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini salah satu bentuk wasilah agar kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan pandangan khusus dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena perlu kita ketahui Pak, bahwasannya ketika kita duduk mendengarkan hadis Nabi ini sangat menyenangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang kita itu perlu tahu nikmat apa yang kita miliki agar bisa kita syukuri. Kita perlu tahu nikmat yang kita miliki agar bisa kita syukuri. Kita tidak akan bisa bersyukur kalau kita nggak tahu itu nikmat atau bukan. Pengen tahu ini nikmat, baru kita bisa bersyukur. Bagaimana kita agar tahu, yakin, sadar ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala? Kita lihat, kita bandingkan, kita membandingkan bukan untuk mengatakan kita lebih mulia dari orang lain. Kita membandingkan bukan untuk menjatuhkan atau memandang rendah orang lain, tapi kita membandingkan untuk agar bisa timbul rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ketika kita bandingkan dengan banyak orang pada saat ini, banyak orang yang lagi lalai di tempat maksiat, tempat-tempat yang melanggar perintah Allah. Kita diberi taufik hidayat oleh Allah, kaki kita digampangkan oleh Allah untuk melangkah ke tempat ini, untuk mendengarkan hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini insya Allah petanda yang jelas dari Allah bahwasanya kita pantas untuk diberikan keberkahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi kadang perlu kita membandingkan, bukan untuk merendahkan orang lain, tapi untuk mengetahui betapa besar nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di waktu yang singkat dan waktu yang sibuk, waktu banyak orang lalai, kita diberikan oleh Allah kesempatan taufik hidayat. Ini murni taufik hidayat dari Allah, kegampangan dari Allah. Kita duduk di sini mendengarkan hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini jadi salah satu amalan agar kita mendapatkan keridhaan Allah dan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kajian malam hari ini berada di hadis ke-29. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang bernama Mu'adz bin Jabal. Pernah sudah kita sebutkan sejarah terkait dengan sahabat Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal berkata, "Qultu ya Rasulullah." Mu'adz bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, tolong beritahu aku dengan satu amalan." Ini pertanyaan Mu'adz di riwayat lain membuat dia tidak keluar rumah sampai berhari-hari karena memikirkan pertanyaan ini. Tidak nemu jawabannya. Ketika dipanggil sama Nabi, "Mu'adz, kemana saja kamu? Berapa hari tidak kejingoan?" kata Nabi. Kata Mu'adz, "Ya Rasulullah, aku lagi terlintas di benakku satu pertanyaan." Di riwayat lain disebutkan. Apa kata Nabi? Tanyakan, tanya sama aku. Ditanya sama Mu'adz. "Akhbirni bi'amalin yudkhiluni jannah wa yuba'iduni minan nar." Kata Mu'adz, "Ya Rasulullah, tolong kasih tahu aku amalan yang bisa memasukkan aku ke surganya Allah dan menjauhkan aku dari neraka Allah Subhanahu wa taala." Ini bukan sembarangan pertanyaan. Pertanyaan yang keluar dari mulut orang yang luar biasa, penuh hatinya iman kepada Allah, kepada Nabi, orang yang alim. Mu'adz bin Jabal termasuk sahabat Nabi yang paling alim. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi bersabda, Mu'adz itu akan menjadi pemimpin para ulama di padang mahsyar kelak. Di barisan para ulama, pemimpinnya paling depan itu Mu'adz bin Jabal, orang yang paham agama. Kata Nabi, "A'lamukum bil halali wal haram Mu'adz." Kalian ini wahai sahabatku yang paling ngerti, paling paham hukum halal haram itu Mu'adz. Pujian dari Nabi untuk Mu'adz. Padahal masih muda Mu'adz. Makanya seperti yang kita ceritakan ketika lewat di biografi Mu'adz, Mu'adz ini termasuk sahabat yang diutus sama Nabi ke negeri Yaman. Di akhir hayat Nabi, Nabi ngirim Mu'adz ke Yaman untuk jadi pendakwah, untuk jadi orang yang menyebarkan syariat Islam, untuk jadi rujukan masyarakat di sana ketika mau bertanya tentang agama. Jadi Nabi itu ketika satu negeri atau satu kota masuk ke dalam agama Islam tidak ditelantarkan sama Nabi. Nabi kirim guru, Nabi kirim yang paham syariat untuk mengajarkan syariat agama. Mu'adz termasuk yang dikirim ke Yaman. Ketika Mu'adz dikirim sama Nabi, itu sama Nabi
Mu'adz ini diantar sampai ke gerbang pintu kota Madinah. Dan Nabi kalau ngantar orang pergi, ya seperti yang pekan kemarin kita ceritakan di munasabah safar pemberangkatan haji, Nabi itu giring kendaraan mereka. Jadi Nabi berjalan, Mu'adz di atas kendaraannya, itu kuda atau onta. Mau turun tidak diboleh sama Nabi. Biar kau itu musafir, biar aku yang antar. Selama perjalanan dari rumah atau dari masjid menuju pintu gerbang kota Madinah, itu Nabi nasihati Mu'adz. Mu'adz, kau itu akan datangi ahlu kitab, kau itu nasihati sama Nabi. Nasihat Nabi ini termasuk rujukan untuk para pendakwah di jalan Allah ketika mereka ingin berdakwah. Salah satu nasihat Nabi yang Nabi tanyakan kepada Mu'adz, wahai Mu'adz, nanti kalau kau sampai ke Yaman, ada orang yang nanya hukum sama kamu. Kamu jawab berdasarkan dengan apa? Kata Mu'adz, ya Rasulullah, aku jawab berdasarkan dengan Al-Quranul Karim. Kata Nabi, kalau tidak ada dalam Al-Quran, kata Mu'adz, aku jawab berdasarkan hadis-hadismu, wahai Rasulullah. Kata Nabi, kalau nggak ada di dalam hadis-hadisku, kata Mu'adz, kalau begitu aku akan berijtihad. Aku akan beristimbat. Aku akan berusaha untuk mengambil hukum dari Al-Quran dan hadis yang mirip hukumnya ada di Al-Quran dan hadis. Ini dalil ulama boleh berijtihad. Kata Nabi, terima kasih ya Allah karena kau telah memberi taufik untuk utusan dari utusan Rasulullah, yaitu Mu'adz bin Jabal. Nabi berkata kepada Mu'adz, Mu'adz, mungkin tahun depan kau nak ketemu lagi sama aku. Nah, ini udah dekat wafatnya Nabi Muhammad. Menangis Mu'adz. Nabi kalau udah ngomong mungkin berarti terjadi, gitu. La'allak la talqani ba'dal yawm wahai Mu'adz, atau ba'das sana. Mungkin nanti pas kau balik wahai Mu'adz, kau akan melewati masjid dan kuburanku. Sedih Mu'adz. Ini perpisahan Nabi menyebutkan sudah ngebongkar ke Mu'adz, mungkin ini tahun terakhir perpisahan kita. Cuman sahabat Nabi Muhammad SAW, mereka yakin kehidupan dunia ini bukan akhir, bukan segalanya. Kehidupan abadi itu ya nanti di akhirat, di surga. Jadi kalau kita sedih dengan adanya kematian, maka yakinilah, harus kita sadar kematian itu malah hidup baru untuk nanti di akhirat, hidup yang kekal abadi. Sedih Mu'adz, betul. Setahun setelah itu Mu'adz masih di Yaman, beliau mendengar kabar Nabi Muhammad telah meninggal dunia. Kemudian Mu'adz kembali ke Madinah, tugasnya selesai, dikirim beliau kembali oleh Sayyidina Umar bin Khattab ke negeri Syam untuk menjadi amir di sana, menggantikan Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Jadi Mu'adz bin Jabal meninggal di Syam, di Damaskus. Kuburan beliau di sana diziarahi sama orang-orang yang masih datang ke sana. Sahabat yang luar biasa bertanya kepada Nabi dengan pertanyaan yang sangat luar biasa. Simple, singkat tapi padat. Dan macam-macam lagi. Tunjuk tahu aku ya Rasulullah amalan yang masukkan aku ke surga dan jauhkan aku dari neraka. Sudah, itu intinya. Apa jawab Nabi? Laqad sa'alta an azim. Oi Mu'adz, kata Nabi, yang kau tanyakan ini perkara yang besar, perkara yang berat, bukan sembarangan soal yang kau tanyakan ini. Suatu yang besar. Tapi kata Nabi, wa innahu layasirun ala man yassarahu Allah alaih. Tapi itu semua akan gampang, akan mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Yang kau tanyakan ini kan Mu'adz minta amalan yang memasukkan dia ke surga dan jauhkan dia dari neraka. Tentu ini semua untuk kita. Kata Nabi, jawabannya itu bakal berat. Tidak sembarangan, bukan sembarang amalan yang bisa memasukkan kita ke surga dan menjauhkan kita dari neraka. Tapi kata Nabi, walaupun jawabannya berat, bebannya berat,
itu semua akan gampang untuk orang yang dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sama dengan hadis lain, Nabi Muhammad juga pernah bersabda, kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Semua itu akan digampangkan untuk apa dia diciptakan oleh Allah. Kalau ketika dia diciptakan oleh Allah, Allah sudah mencatatnya untuk menjadi ahlul jannah, penghuni surga, maka nak ke surga itu gampang. Langkah kakinya itu enteng ke tempat baik. Untuk ke masjid, ke musola, untuk ke majlis taklim atau untuk silaturahim, untuk majlis-majlis yang baik, itu gampang hadir. Nah, itu berarti petanda orang itu digampangkan sama Allah untuk amal baik. Tapi kebalikan, orang yang Allah dah inginkan untuk ke tempat-tempat yang baik, beratnya. Nak ke masjid, nak ke musola, sungkannya. Kaki ini susah untuk gerak. Nak beramal baik, berat. Kenapa? Memang tidak ditakdirkan sama Allah untuk beramal baik. Begitu tinggal koreksi diri kita. Mumpung masih ada kesempatan. Kalau kita ngerasa kita digampangkan oleh Allah untuk beramal baik, maka syukuri nikmat tersebut dengan kita lebih istiqamah dan lebih giat. Alhamdulillah dijago, ini dijago. Maka Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Allah, janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan dalam agama Islam. Ini perintah, kalau kita pahami ayat ini secara sepintas, ini perintah yang mustahil. Kata Allah, jangan meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Siapa yang bisa jamin kita dalam keadaan muslim ketika kita meninggal? Tidak ada yang bisa jamin. Karena yang memutuskan semuanya adalah Allah. Yang tahu hari esok, jangankan hari esok, 5 menit lagi yang akan datang, yang tahu itu Allah. Kita tidak tahu apa akhir dari jalan kita ini. Allah tidak mungkin menyuruh kita dengan sesuatu yang mustahil. Maksud dari ayat ini kata ulama, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan meninggal kecuali kalian dalam keadaan muslim. Maksudnya jaga iman kalian dari sekarang. Jago. Iman kita dari sekarang kita jaga. Dengan apa? Dengan amal baik. Dengan taat. Karena iman itu yazid wa yanqus. Iman itu ulama ahlu sunnah wal jamaah mengatakan iman kita itu bisa nambah, bisa kurang. Nambahnya dengan taat, kurangnya dengan maksiat. Orang yang maksiat, tidak pernah taat sama sekali. Terus maksiat. Itu tidak menutup kemungkinan di akhirnya murtad. Alhamdulillah. Tapi orang yang sholat, puasa, zakat, haji, umroh, taat, sedekah, silaturahim, ini ngaji, sholawat, istighfar, dijaga terus sama dia, itu insya Allah terus meningkat. Begitu. Itu perintah Allah. Jadi Allah bukan merintahkan kita untuk memastikan ketika meninggal dalam keadaan muslim. Itu permintaan atau perintah yang mustahil untuk kita lakukan. Tapi maksud dari Allah dari ayat tersebut adalah jaga iman kalian. Jaga Islam kalian. Kalau kalian jaga dari masa hidup kalian, maka kalian akan meninggal dalam keadaan beriman dan dalam keadaan muslim, iman kepada Allah dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Nabi, Mu'ad, pertanyaan kamu ini itu pertanyaan yang besar, agung, berat, tapi jangan takut. Untuk orang yang diberi taufik dan hidayah oleh Allah tidak akan berat. Tidak akan berat. Jadi kalau kita ngelihat ya ada di biografi para ulama, para aulia, ada yang bangun semalaman tak tidur. Macam berat di mata kita. Macam berat. Tapi untuk mereka tidak berat. Karena memang mereka digampangkan untuk ke jalan itu oleh Allah. Kita melihat ada berapa wali, orang alim yang tak makan, misalkan tak minum, termasuk biografi mereka tuh ada yang tak tidur puluhan tahun.
Oh kalau gitu lah apa gini misalkan. Tidur telat besok malam, besok pagi aktivitas full, langsung malam besoknya udah minum vitamin. Ngapa? Semalam tidur telat, pagi ini jadwalnya full. Tapi mereka kuat. Mereka manusia seperti kita, sama, bukan robot, bukan malaikat. Tapi mereka digampangkan oleh Allah. Kenapa? Karena memang mereka jalannya ke situ, diarahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita lihat kita jalan mana yang diarahkan oleh Allah. Masih bisa milih. Allah itu tidak memaksa. Allah itu ngasih pilihan kepada kita. Ya kata Allah, "I'malu", beramal. Itu pilihan kalian. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, tapi udah jelas mana yang benar, mana yang salah. Dak katik di syariat ini yang tidak jelas. Yang tidak jelas itu karena kita udah galak belajar, tidak jelas jadi. Tapi kalau Nabi meninggalkan syariat sudah jelas semuanya, mana yang halal, mana yang haram. Itu udah jelas. Jadi kata Allah silakan pilih mau ambil jalan yang mana. Semua pilihan ada di tangan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Nabi, pertanyaanmu itu agung, besar, berat amanahnya, tapi itu semua gampang wahai Mu'adz untuk orang yang diberikan kegampangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a. Dijawab sama Nabi, pertama kau harus menyembah Allah, tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini ibadah yang paling wajib. Bahkan dosa yang tidak diampuni sama Allah adalah menduakan Allah Subhanahu wa taala. Wa tuqimus shalah, dirikan salat, wa tu'tiyaz zakah, keluarkan zakat, wa tasumu Ramadan, puasa Ramadan, wa tahujjul bait, dan haji jika mampu. Ini 5 rukun Islam. Ya, makanya kenapa dinamakan rukun? Rukun itu jamaknya arkanun. Pondasi. Rukun itu artinya pondasi. Setiap bangunan pasti ada pondasinya. Setiap bangunan pasti ada pondasi. Bangunan yang tak katik pondasinya bisa terbangun. Apa pondasi Islam? 5 tadi. Makanya Nabi dalam hadis mengatakan orang yang tak sholat itu berarti sama kayak orang kafir, kata Nabi. Bedanya kita sama orang kafir, kita sholat, mereka nggak sholat. Rukun Islam ini, Pak, itu tidak boleh dipermainkan. Tidak boleh dianggap enteng. Taruhlah mengucapkan 2 kalimat syahadat, alhamdulillah. Misalkan kita semua lahir dalam keadaan dari orang tua yang muslim dan muslimah. Sudah muslim dari kecil, tapi sisa 4-nya itu. Salat, puasa, zakat kalau wajib, haji kalau mampu. Jangan diremehkan, jangan disepelekan. Namanya rukun. Islam kita ini seperti bangunan. Kalau pondasinya sikok roboh, berarti bangunannya tidak kuat. Makanya tidak heran, ada muslim murtad, dijengok. Jalan hidupnya tidak pernah sholat, tidak pernah puas, wajar. Bangunannya tidak kasih pondasi, roboh, wajar. Tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, apalagi zakat. Kalau haji umrah itu pun biar viral. Kan ada orang itu. Pengen haji umrah biar viral, biar dikatakan Pak Haji atau sudah umrah. Gengsi kalau nggak pernah ke sana, misalnya begitu. Jadi bukan karena melaksanakan kewajiban Allah, bukan. Gengsi be. Sholat nggak pernah, puasa apalagi, zakat nggak pernah. Tiba-tiba murtad, naudzubillah. Wajar. Karena pondasinya udah tidak kuat. Maka kita di zaman akhir ini pondasi ini harus kita kuatkan. Ini tugas untuk kita sebagai bapak atau ibu atau kakek, nenek, sebagai kepala rumah tangga. Tugas pondasi Islam ini harus kuat di dalam keluarga kita. Jangan sampai keluarga ngeremehkan sholat. Jangan sampai istri, anak ngeremehkan sholat. Jangan sampai. Ini perkara yang sangat agung. Nabi kan ngomong, kau tuh nanya perkara yang agung, yang besar, yang luar biasa, bukan sembarangan. Dan amalan ini memasukkan kita ke surga. Makanya di hadis lain datang Badui. Badui itu orang yang tinggal di pelosok kota Madinah.
Sahabat-sahabat tuh demen kalau Badui datang ke Nabi. Ngapo? Badui ini polos. Kalau nanya ke Nabi itu tidak panjang lebar, to the point, singkat padat. Ini Badui datang ke Nabi. Nanya, ya Rasulullah, eh kasih tahu aku amalan di agama Islam. Kata Nabi, mengucapkan 2 kalimat syahadat, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat kalau kau mampu, haji. Zakat kalau wajib, haji kalau kau mampu. Bahkan di riwayat lain, haji belum disebutkan sama Nabi, karena waktu itu belum wajib haji. Kata dia, ya Rasulullah, apakah jika aku lakukan yang kau sebutkan tadi, aku tidak lebih, aku tidak kurangi. Pas-pasan niat istilahnya. Pas-pasan niat. Aku tidak lebih ke, aku tidak kurangi. Apakah aku akan masuk surga? Iya, kata Nabi. Masuk. Ini lemah sahabat ini, Badui ini nanya ke Nabi, belak-belakan, tutup poin, tidak malu-malu. Aku cuma nak yang wajib-wajib ya Rasulullah. Kata Nabi, kalau aku lakukan masuk surga kata Nabi. Bahkan ketika orang ini pergi, aflahar rajulu in sadaq. Wong itu beruntung kata Nabi kalau dia jujur. Artinya jujur betul akan melakukan yang wajib-wajib. Beruntung kata Nabi. Beruntung dengan masuknya surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi arti di situ kata ulama, bukan maksudnya Nabi tidak menganjurkan kita melakukan hal-hal yang sunnah, tidak. Tapi Nabi itu yakin secara spontan ketika orang sudah istiqomah melakukan yang wajib, pasti akan merembet ke yang sunnah. Wong udah rajin sholat, 5 waktu, pasti ngerembet, nikmat dia. Wong yang istiqomah puasa Ramadan, ngerembet puasa sunnah yang lain. Wong yang biasa zakat wajib, ngerembet sedekah sunnah. Jadi Nabi cuma ngasih tahu yang wajib. Bukan Nabi tidak menganjurkan untuk melakukan sunnah, tidak. Biarlah dia lakukan yang wajib, istiqomah, dia akan pindah atau nambah ke amal-amal yang sunnah. Nah, jadi 5 kewajiban ini rukun Islam akan memasukkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala, Nabi tidak stop di situ. Nah, ini luar biasanya Nabi Muhammad SAW. Saking sayangnya beliau dengan umat beliau, itu kalau ada pertanyaan, dijawab sama Nabi, dan jawabannya itu pasti lebih-lebih. Sebenarnya stop di sini kan, selesai udah pertanyaan Mu'adz. Mu'adz nanya amalan yang masukkan ke surga, jauhkan dari neraka. Kata Nabi, tadi 5 rukun Islam. Lakukan itu, masuk surga, jauh dari neraka. Nabi tidak stop di situ. Nabi tambah, Nabi kasih lagi amalan. Kata Nabi Muhammad, ala adulluka ala abwabil khair. Wahai Mu'adz, mau tidak kau aku kasih tahu pintu-pintu kebaikan. Nah, ini Nabi ke yang sunnah. Apa kata Nabi? As-sawmu junnah. Puasa itu benteng untuk seorang mukmin. Puasa yang sunnah. Nah, ini Nabi udah mulai ngerembet ke yang sunnah. Mau tidak aku kasih kau pintu dari amal-amal amal kebaikan. Puasa adalah sunnah. Junnah. Junnah itu benteng. Benteng dari mana? Benteng dari api neraka. Benteng dari iblis dan setan. Benteng dari penyakit. Puasa itu kan sumu tasihu. Kayak orang yang rutin puasa, insya Allah jauh dari penyakit. Benteng dari segalanya. Benteng dari api neraka. Itu puasa. Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah kata Nabi itu menghapus dosa kita, kesalahan kita, seperti memadamkan kesalahan kita, seperti air memadamkan api yang sedang berbara. Sedekah itu memadamkan atau yang menghilangkan, hapus dosa kita seperti air menghilangkan api, memadamkan api. Bahkan di riwayat lain Nabi mengatakan shadaqatus sir tudfi'u ghadabar rabb. Sedekah diam-diam itu memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ngerasa Allah cak lagi murka, insya Allah Allah tidak murka. Karena kalau sudah Allah murka serem gitu.
Itu termasuk cara memadamkan kemurkaan Allah. Allah marah, cara memadamkannya biar Allah tidak marah, sedekah diam-diam. Itu. Nah, ini sedekah, kayak kata ulama, zakat itu disunnahkan untuk kita, bukan diumumkan. Maksudnya zakat itu tidak apa-apa orang tahu kita zakat. Karena zakat itu wajib. Zakat itu wajib. Biasa wajib ya, memang harus kita lakukan zakat. Tapi yang sunnah sedekah itu dianjurkan untuk disembunyikan. Kalau zakat tidak apa-apa, wong tahu. Tapi kalau sedekah, usahakan jangan sampai wong tahu. Karena beda. Itu yang dianjurkan sama Nabi besar Muhammad SAW. Pengen dosa-dosamu hangus, maka banyak-banyaklah sedekah. Wa salatul rajul fi jawfil lail, dan termasuk pintu kebaikan solat di malam hari. Nah, ini Nabi udah masuk ke amal sunnah. Jadi solat di malam hari itu termasuk pahalanya yang tidak diumumkan sama Allah. Jadi ada beberapa ibadah yang pahalanya kata Allah itu urusan aku. Dan Allah sebutkan misalkan pahalanya ibadah 1 tahun, atau pahalanya misalkan ibadah puasa seperti puasa 2 tahun. Tidak. Di dalam Al-Quran ketika Allah memuji orang yang bangun malam, tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum, kata Allah tempat tidurnya itu rapi. Ngapa rapi? Tidak ditidui sama wongnya. Kemana dia? Bukan keliaran di luar. Kemana dia? Ibadah kepada Allah. Itu kata Allah, pahalanya tidak kata yang tahu kecuali aku. Ini nunjukkan betapa besar pahala orang yang bangun malam. Apalagi bangun malam ini, usahakan kalau untuk orang yang belum biasa, itu bangun malam paling tidak mendekati waktu subuh. Mendekati waktu subuh kita usaha sudah bangun kalau bisa. Usahakan Jadi biar apa? Biar tadi dapat pujian, dapat jaminan pahala langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala, dah stop Nabi. Wahai Muaz, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kulli. Mau tidak kata Nabi, kau aku kasih tahu semua daripada uh, dari yang aku sebutkan tadi, itu ada kuncinya kata Nabi. Yang tadi Nabi sebutkan, rukun Islam 5, kemudian Nabi sebutkan juga pintu-pintu kebaikan yang lain, puasa sunnah, sedekah, sholat malam. Kemudian Nabi sebutkan juga jihad fisabilillah. Kata Nabi, mau tidak Mu'ad, semua itu aku kasih kuncinya. Nah, ini intinya kata Nabi. Bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Fa'akhadha bilisani. Maka Nabi pegang lidah Nabi, waqal kuffa alaika hada. Jago lidah kau. Jadi inti dari semua tadi kata Nabi, jago lidah. Itu Imam Ghazali dalam kitab Ihya, beliau ketika membahas bab lisan, bab maksiat lidah, itu beliau sebutkan 20 lebih maksiat dari mulut. 20 lebih macam maksiat dari mulut. Ngomongi wong, adu domba, ngatoi wong, sombong dari mulut, bohong, khianat, 20 lebih. Kalau yang masih pengen tahu detail, silakan buka kitab Ihya Ulumuddin di bab lidah atau bab mulut. Imam Ghazali dibahaskan maksiat tangan, maksiat mata, maksiat telinga, maksiat perut, maksiat kemaluan, maksiat lidah. Ini paling banyak. Maksiat lidah beliau kumpulkan 20 lebih maksiat. Oke, Nabi besar Muhammad SAW ketika ngomong ke Mu'ad, pengen kau aku kasih kunci semuanya dari aku sebutkan tadi. Nah ini kata Nabi, jago lidah. Jago mulut maksudnya. Jangan masih ngomong. Kayak ulama mengatakan, kalau kita ngomong itu baik, maka kita diam itu pasti lebih baik. Omongan kita ini baik, tapi kita diam itu lebih baik. Kalau tidak semua omongan baik ketika diucapkan menghasilkan sesuatu yang baik atau yang positif. Nah, jadi mikir dulu. Nabi dalam hadis yang lain mengatakan, kata Nabi, orang mukmin
itu lidahnya di belakang akalnya. Itu wong mukmin kata Nabi. Jadi pas mulut tadi nak ngomong, ada akal dulu yang ngerem. Yang apa maksudnya filternya itu, ada akal dulu. Difilter sama akal. Disaring dulu sama akal tadi. Akal itu maksudnya hati, keimanan maksud Nabi. Ini omongan manfaat apa tidak? Ini omongan benar apa tidak? Benar. Apakah setiap yang benar diomongkan pasti manfaat? Belum tentu. Ini benar, tapi kalau aku ucapkan manfaat tak? Oh manfaat baru diucapkan. Itu wong mukmin kata Nabi. Tapi kalau orang munafik kata Nabi kebalikan. Mulutnya di depan akalnya. Akalnya tidak dipakai. Tidak difungsikan. Jadi kapan ngomong, ngomong langsung. Nah, nyeletuk cepatnya. Cepat bikin wong sakit hati. Habis itu minta maaf. Wong itu lah sakit. Wong lah sakit, habis itu minta maaf, minta maaf. Nah, jadi hati-hati. Yang kapan terlintas langsung cepat ngomong, itu hati-hati. Sebelum ngomong harus pakai Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi. Itu beliau pernah ketika merasa mulai banyak ngomong, padahal sekelas Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kalau ngomong pasti baik kan. Ini orang yang hidup sama Nabi dari kecil. Sampai Nabi meninggal dia sama Nabi, tidak mungkin ngomong-ngomongan yang tidak benar. Tapi beliau kalau merasa sudah mulai banyak ngomong, itu beliau ambil batu kerikil, tentunya dicuci, dimasukkan ke mulut. Untuk apa? Untuk jadi dimasukkan mulut. Pas nak ngomong betul batu kerikil, ingat, oh aku ini lagi nahan diri untuk tidak banyak ngomong. Masukkan lagi. Begitu. Saking apa? Saking pengen tidak banyak ngomong. Makanya Nabi ngomong, Mu'ad jago lidah, maka kau akan selamat. Man somata najah. Wong yang banyak diam itu pasti selamat. Tentunya masyaallah hadirin, diam di sini bukan diam ketika melihat kemungkaran, apalagi melihat mungkar tadi di keluarga kita, bukan diam diam bininya buka aurat tak salat dia diam, kata ustaz diam selamat, bukan selamat situ. Anaknya tak salat dia diam, bukan. Diam di sini jingok Nabi lah, diam di mana? Urusan yang berkaitan dengan duniawi, Nabi lebih memilih banyak diam. Misalkan di rumah tangga nih, Nabi itu suka pura-pura nggak tahu kalau itu urusan dunia. Siti Aisyah misalkan ada keteledoran masalah dunia, Nabi diam, jangan tahu, dimaafkan tuh. Misalkan wong rumah telat buatkan sarapan, tidak usah marah-marah dia. Wong rumah telat nyiapkan baju, sekali dua kali, oh diam, itu kan, jangan terus-terusan juga, begitu. Jadi kalau urusan duniawi kita lebih baik untuk memilih diam. Itu Nabi. Tapi kalau tidak sholat, tidak kata diam. Nabi itu setiap pagi bangun ke masjid, ngetuk rumah Siti Fatimah. As-sholah, as-sholah, kata Nabi. Wa'mur ahlaka bis-sholah. Nabi bacakan ayat. Allah katakan kepada Nabi, wahai Muhammad, perintahkan keluargamu untuk sholat. Jadi tiap pagi subuh, Siti Aisyah, Imam Ali udah bangun. Cuma Nabi melakukan itu. Tiap pagi Nabi ketuk pintu mereka, sholat, sholat. Sebelum subuh ini, bukannya lah jam 6. Kalau kita sekarang bangun anak jam 6, baru bangun nih, telat. Sebelum subuh. Nah, jadi diam ini Pak, bukan diam di segala hal. Yang dimaksud diam selamat, diam dianjurkan sama Nabi, diam yang bagus, itu diam yang dikaitan urusan yang berkaitan dengan duniawi. Tidak ada kaitannya sama agama, sama akhirat. Kalau udah urusannya sama akhirat, sama agama, itu tidak boleh diam, apalagi sesuatu yang di bawah naungan kita. Kita yang bertanggung jawab atas mereka, maka harus kita ngomong. Tidak boleh diam. Nah, jadi bukan sembarangan diam yang dibolehkan atau yang dianjurkan di dalam syariat. Kemudian kata Nabi, Mu'ad tanya, ya Rasulullah, Mu'ad kebingungan. Apakah gara-gara mulut kita bisa kena dosa, bisa masuk neraka ya Rasulullah? Kata Nabi, thaqilat ka ummuk. Iya wahai Mu'ad. Wa hal yakubun nasa finnar ala wujuhihim au qal ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Bukankah yang banyak menjerumuskan orang ke api neraka itu lidah mereka? Jadi kata Nabi, yang paling banyak menjerumuskan orang ke neraka adalah mulut.
Oke, kata Nabi, serem di sini. Paling banyak yang masukkan kita ke neraka mulut. Auzubillah. Oke, yang diam selama. Diam ketika melihat ada khilaf, ada perselisihan antara dia tidak sampai melok. Diam untuk tidak mengomentari hal yang tidak penting. Bagus. Diam. Jadi tidak banyak komentar. Ada orang tu kan di setiap tempat komentar. Di tempat ngomong, di sini ngomong, di sini ngomong, di sini ngomong. Man kathura kalamuhu kathura laghatuhu. Kata Nabi, yang banyak ngomong pasti banyak salah. Yang banyak salah maka api neraka lebih pantas untuk dirinya. Nauzubillah min dzalik. Jadi kata Nabi, semua kunci dari kebaikan yang aku sebutkan tadi wahai Mu'adz itu terletak pada lidahmu, pada mulutmu. Kau jaga mulutmu, kau jaga ucapanmu, maka kau akan selamat. Kau tidak jaga ucapanmu, kau tidak selamat. Ini tips dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dari apa yang sudah diberitahukan daripada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita bisa menjadi hamba-hamba yang Allah masukkan ke surga dan Allah jauhkan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Dan kita tidak hanya meminta masuk surga. Kita ketika minta masuk surga, kata Nabi, Nabi itu banyak ngajari kita doa. Salah satunya kata Nabi, kalau minta masuk surga jangan tanggung-tanggung, minta surga yang paling pucuk. Is'alullah al-firdausal a'la. Kata Nabi, minta masuk surga yang paling tinggi dong. Jangan tanggung-tanggung. Jadi, ya Allah masuk ke surga, jangan stop di situ. Surga yang paling pucuk. Kenapa? Kalau surga paling pucuk ada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dengan wasilah kita dengan amal kita, salah satu daripada amalan yaitu kita berkumpul di malam hari ini setiap sebulan dua kali untuk mendengarkan hadis Nabi besar Muhammad SAW. Kita meminta kepada Allah agar amalan ini jadi wasilah, jadi perantara agar kita bisa masuk surganya Allah yang paling tinggi, yang paling di atas bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la ilayna syaqiyan wa la mahruma. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.